Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang ghibah. Sudah 2 malam kita mengkaji tentang yang pertama kelebihan maulid Nabi, kedua tentang kelebihan berselawat. Malam ini kita kembali kepada kajian tentang ghibah. Kita telah sama-sama tahu para jamaah apa yang dimaksud dengan ghibah. Karena dalam kajian yang lalu ada kami kutip sebuah hadis yang menjelaskan tentang definisi ghibah menurut Rasulullah, yaitu idza dzakarta akhaka bima yukrih, apabila kamu menyebut saudara kamu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Nyan menurut Rasulullah tapegah ke urang lain perihal yang urangnya monyogedepu bengeh ke anak galak ke, itulah yang disebut dengan ghibah. Maka pada malam ini kita akan mengkaji tentang beberapa model ghibah. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an, berkata al-faqih Abu Lais, semoga Allah ridha kepada beliau, al-ghibatu ala arba'ati aujahin. Kata beliau, ghibah ini dapat dikelompokkan dalam 4 model. Jadi ghibah bisa dikelompokkan dalam 4 model kata Abu Lais. Jadi ada model-modelnya ghibah. Fi wajhin hiya kufrun, wa fi wajhin hiya nifaqun, wa fi wajhin hiya maksiyatun, warabi'u mubahun wa huwa ma'jurun. Dalam satu model ghibah itu kufur, artinya dapat membuat orang yang menghibah semacam itu menjadi kufur. Wa fi wajhin nifaq hiya nifaq, dalam satu model yang lain ghibah itu nifaq, dapat membuat orang yang menghibah seperti itu menjadi orang munafik. Wa fi wajhin hiya maksiyah, dan satu model lagi dianya ghibah itu maksiat, perbuatan dosa kepada Allah. Warabi'u, dan model yang keempat mubah, ghibah itu mubah. Wa huwa ma'jurun, dan ghibah model yang keempat yang mubah ini ma'jurun, diberikan pahala. Rupanya walaupun pada dasarnya ghibah ini tidak baik, tapi ada model-model ghibah yang keempat ini yang orang yang menghibah seperti ini dapat pahala, malah merumpok pahala ibadah. Rupanya maupat je ke ibadah. Fa amma wajhul ladzi huwa kufrun fa huwa ayyaghtabal muslima fayuqalu lahu la taghtab, fayaqulu laisa hadha ghaibah wa ana sadiqum fi dhalik faqad istahalla ma harramallahu ta'ala wa man istahalla ma harramallahu ta'ala sara kafiran, naudzubillah. Adapun
model ghibah yang ia adalah kufur, model ghibah yang orang yang melakukan ghibah tersebut menjadi kufur, bersifat kufur, berarti pelakunya disebut kafir. Jud ke kafir dia menyalakan tamu ghibah. Kiban model ghibah yang membawa kita bisa menjadi kafir. Fahuwa ayyagtabal muslima, yaitu ia menggibah seorang muslim. Kita membicarakan keburukan seorang muslim. Fayuqalu lahu, tiba-tiba di saat kita sedang membicarakan keburukan seorang muslim, dikatakan untuk kita, dikatakan baginya, la taghtab, jangan kamu menggibah. Artinya sedang kita menggibah, ada orang yang melarang, yang mengingatkan kita, la taghtab, jangan kamu menggibah. Dengoh dah pegah-pegah gegop, dengoh dah mupa-upat ikeningon, be nemupat, be aduh nemupat ikeningon tu. Nah, di saat seperti itu, fayaqulu, orang yang menggibah itu berkata, laisa hadza ghibah, ini bukan ghibah. Wa ana sadiqum fi dzalik, dan saya benar terhadap apa yang saya ceritakan ini. Jadi orang yang menggibah ini, yang menceritakan keburukan orang lain, di saat diingatkan jangan kamu menggibah, dia mengatakan ini bukan ghibah. Jadi ceritanya terhadap keburukan orang lain itu dia anggap bukan ghibah. Bahkan dia mengatakan saya jujur ini. Nyokon nadra aku puna-puna kata Aceh. Nyokon tulit, nyok lagena aku pegah. Kon mupatnya, lagena aku pegah. Keun urang yang mupatnya. Maka kata Abu Lais, di saat dia berargumen seperti demikian terhadap ghibahnya, faqad istahalla ma harramallah, maka sungguh ia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena yang dia ceritakan tadi keburukan orang, jelas dalam hadis Rasulullah menceritakan keburukan orang yang ada pada orang itu ghibah, tapi dia mengatakan bukan ghibah. Nah, bahkan dia mengatakan bahwa apa yang dia ceritakan benar. Kata Abu Lais, di saat argumen dia seperti demikian, berarti dia sudah menghalalkan ghibah yang diharamkan oleh Allah. Padahal Allah sudah mengharamkan dengan firman-Nya, wala taghtab wala yaghtab ba'duhum ba'da, kata Allah. Jangan sebahagian kalian menggibah sebahagian yang lain. Tapi dia mengatakan ini bukan ghibah, saya jujur. Artinya dia sudah membenarkan ghibah itu, sudah membolehkan, menghalalkan. Maka kaedahnya, wa man istahalla ma harramallah, siapa saja yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, sara kafiran, niscaya ia menjadi kafir. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Nah, dari sudut pandang inilah ghibah seperti ini menjadikan orang yang menggibah menjadi kafir, karena dia tidak menganggap itu haram. Hana anggap haram, padahal Allah sudah jelas mengharamkan, tapi hana anggap haram. Watena urang tabe nemu upat, malah dia menjawab nyokon mupat lagi na aku cerita. Nyan dari sudut inilah yang membuat menjadi kafir, bukan ghibahnya sendiri, tapi argumennya terhadap ghibah tersebut. Maka ini banyak terjadi para jamaah di kalangan kita. Mungkin model cara kita saja yang berbicara lain. Na urung model jih kon wadai tamigop, baru gekun nyokon kumupat, awai gepegah gerog. Ban merumpok ngaurung gepegah juga gerog. Hai napu kuno pegah, nyokon mukon upat beh, nyol lagi na aku pegah. Pun kon gepegah gerog. Artinya sebelum dia menggibah, dia sudah menghalalkan ghibah. Nyan sama seperti orang yang mengharamkan daging babi, yang menghalalkan daging babi. Allah kagak haram daging babi. Nyan. Tapi dia halalkan, sama juga seperti itu. Jadi kaedah dasar
siapa saja yang mengharamkan siapa saja yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka status keislamannya berubah menjadi kafir. Karena halal dan haram itu tidak boleh main-main. Halal jelas, haram jelas. Mana yang halal sudah jelas, mana yang haram sudah jelas. Jadi tidak boleh main-main. Nah, maka para jemaah, hati-hati dengan ghibah seperti ini. Dapat menghancurkan iman kita sehingga merubah status dari Islam menjadi kafir. Nah, nyan model yang pertama. Wa ammal wajhul ladzi huwa nifaq. Adapun model tersebut adalah nifaq. Jadi model ghibah yang menjadikan orang yang menggibah itu munafik. Fahuwa ayyaghtaba insanan fala yusammihi indama ya'rifu annahu yuridu minhu fulanan. Yaitu ia menggibah seseorang, menceritakan keburukan yang ada pada seseorang, tetapi dia tidak menyebutkan nama orang tersebut. Pegah berugap tapi hanya pegah thonan urangnya. Tidak menyebutkan nama orang tersebut. Cuma dia bercerita keburukan orang itu indama ya'rifu annahu yuridu minhu fulanan. Di hadapan orang-orang yang mereka sudah tahu, sudah sangat paham siapa yang ia maksud dengan ceritanya tersebut. Yang dia maksud adalah si fulan. Kajelah kamuri juto urang tika ganggu nyan tika nanti kamu tho nyan tho kena pegah. Cuma gengoknya hana kepegahanan takai. Pakan hana kepegahanan. Nah, alasan fahuwa yartabuhu, dia menggibah orang tersebut, wa yara fi nafsihi annahu mutawari'un, dan dia melihat dalam dirinya bahwa dia mutawari'un, orang yang menjaga diri. Jadi alasan dia tidak menyebut nama supaya dia terlihat sebagai orang yang menjaga diri. Tantang konurung mupat. Sebab hana pegahanan. Supaya tidak terlihat tantang urung mupat, hana pegahanan. Nah, meupat yang demikian fahadza huwa nifaq. Huwan nifaq. Maka ini kata Al-Faqih Abu Lais adalah nifaq. Nifaq itu satu penyakit yang orang yang mengalami penyakit tersebut, menderita penyakit tersebut, disebut dengan munafik. Nyan bahaya penyakitnya. Walaupun hana jelas langsung je ke kafir, walaupun tidak langsung dihukumkan kita sebagai kafir, tapi bahaya. Karena dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, apabila seseorang telah tertimpa penyakit tersebut, fazadahumullahu marada, maka Allah tambah terus kepada mereka itu penyakit. Payahlah tu nyoba sadanya menyoka kenang penyakit ni nifak. Payah pulih tu menyoka kenang penyakit nifak. Mutamah-tamah laju sakit. Payah dah minta ubat. Nah, maka hati-hati. Walaupun hana pegahanan. Tanya biasa ada fikir mana ada pegahanan jut. Yang penting baik pegahanan. Jut begah engkau tapi ben pegahanan. Mau urang yang dengar yang anggo tekai turi tho urangnya yang dah maksud tanya. Nyo biasa tu mimba lagi yang ni tanya. Ya. Jangankan dah pegah urang awam, urang malim bila dimimba dengan tua ke ti. Dak urang malim tua ke ti gaga. Ana tingan ke hai lagi yang hanjut. Tua ke rok timba lah ju. Nah. Kemudian yang ketiga, model yang ketiga, wa ammal ladzi huwa maksiatun. Adapun model yang ghibah model tersebut adalah maksiat, fahuwa ayyaghtaba insanan wa yusammihi. Maka yaitu ia menghibah seseorang dan disebutkan namanya. Ya, bedanya yang tanya. Yang model kedua nifak tidak disebut nama. Ini disebut langsung jelas nama. Si fulan juga. Dighibah seseorang dan disebut namanya. Tetapi di saat dia menghibah wa ya'lamu annaha maksiyah, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah maksiat.
Gedepu but nyan but dosa. Cuma abah ka biasa haidun nyoba tadanya. Karena sudah biasa menceritakan keburukan orang, maka dia tidak bisa diam. Mungkin menyokun orang jamun punggung lagi punggung manok inong na. Me tapi manok tuh bawahnya. Yang lagi kan, menyoguim langsung tekit tuum lagi kan. Pada mong tekit. Nyohana kebegah kau. Roh kebegah, tapi dia tahu, dia sadar bahwa dia sedang melakukan dosa. Bahwa perbuatannya menggibah orang itu adalah berdosa. Fahuwa asin, maka dia itu di saat menggibah itu adalah asin, pelaku maksiat, wa alaihi taubah, dan wajib untuknya bertaubat. Nah, jadi kalau kita menggibah seperti itu berarti kita menjadi pelaku maksiat. Karena kita menjadi pelaku maksiat, maka wajib bertaubat. Karena orang yang tidak bertaubat dari maksiat, walaupun bagaimana dia taat, rajin beribadah, tetap dia nanti akan dihukum oleh Allah, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Tetap. Cuma beda level neraka sagai dengan urang yang model kedua muno yang munafik. Beda level neraka dengan orang yang pertama, yaitu orang yang kafir. Nah, level yang paling berbahaya di antara tiga orang ini, tidak mesti gibah ini, pokoknya tiga jenis orang, yaitu orang kafir, orang munafik, dan orang pelaku maksiat, orang Islam yang melakukan maksiat. Ya, level yang sangat mengerikan adalah level orang munafik. Karena berdasarkan firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada dalam darkil asfal, jurang yang paling bawah. Finnar, dalam neraka. Neraka itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi orang munafik paling bawah. Di dalam hadis Jibril, di mana Jibril bercerita tentang hadis-hadis Rasulullah, maksudnya hadis cerita Jibril kepada Rasulullah tentang neraka. Neraka yang pertama itu namanya Hawiyah. Itulah neraka yang paling panas. Panasnya neraka Hawiyah 70 kali lebih panas dari neraka di atasnya. 70 kali lebih panas. Bayangkan dengan neraka yang tingkat terakhir berapa ratus kali lebih panas neraka Hawiyah, neraka yang pertama. Yang tinggal di situ siapa? Yang tinggal di situ adalah Fir'aun, Haman, Fir'aun dan Haman, panglima tentaranya Fir'aun, para pengikutnya, ahli Fir'aun, pengikut Fir'aun, dan orang-orang munafik. Iblis saja tidak tinggal di neraka tersebut. Iblis neraka watuhlom yang lebih ringan macam. Berarti lebih parah orang munafik siksaannya daripada iblis. Lebih parah munafik. Nah, sedangkan orang yang kufur di atasnya. Artinya orang kafir lebih ringan sedikit siksaan dibanding orang munafik. Karena bahayanya orang munafik lebih bahaya bagi Islam daripada orang kafir. Karena orang munafik jelas kufur, tapi orang munafik ini tidak jelas, bagai musuh dalam selimut atau bagai api dalam sekam. Apa yang ada dekat ni? Cuma asap, tapi apa ina tekum habis haju baju gerai pada tekah nali tekum. Nyan orang munafik. Nah, maka hati-hati. Sedangkan orang yang asi, kita umat Muhammad ini yang melakukan maksiat, kalau belum bertaubat dari maksiat tersebut sampai meninggal, maka juga akan masuk neraka. Nerakanya neraka yang paling atas, yang paling ringan. Neraka paling aduh yang paling ringan. Tapi ringan-ringan neraka yang mungkin ringan gimana? Kon ringan lagi penjara, neraka. Nah, yaitu neraka jahanam. Nyan yang paling ringan waduh. Nah, nyaninan urung yang asi. Kapan mereka keluar? Ke dalam hadis tersebut, yaitu di saat Nabi Muhammad memberikan syafaatnya, dijemput oleh Nabi Muhammad. Karena berdasarkan hadis, yaitu man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapa saja yang dalam hatinya terdapat
iman walaupun sebiji-bijian, ya, biji sawi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tapi setelah lewat dulu dalam neraka. Maka Al-Faqih mengatakan wa alaihi taubah. Kalau dia sadar itu dosa, berarti dia di saat itu sebagai pelaku maksiat wajib dia bertaubat supaya jangan masuk neraka. Lalu bagaimana cara bertaubat? Nah, para ulama berbeda pendapat tentang cara bertaubat daripada ghibah. Qala Al-Faqih radhiyallahu taala an qad takallama an-nas fi taubatil mughtab. Nah, Al-Faqih Abu Lais berkata, ulama-ulama berbicara tentang taubatnya orang yang menggibah. Hal tajuzu min ghairi ayyastahilla min sahibi? Bolehkah orang yang menggibah itu bertaubat tanpa meminta halal atau meminta maaf kepada orang yang dia gibah? Bolehkah? Artinya dia langsung taubat, minta maaf pada Allah. Sedangkan orang yang dia gibah tidak didatangi diminta maaf sama orang tersebut. Qala ba'duhum yajuz. Berkata sebahagian mereka para ulama, boleh seperti itu. Wa qala ba'duhum la yajuz ma lam yastahilla min sahibih. Sebahagian ulama lagi mengatakan tidak boleh seperti itu, tidak bisa seperti itu taubat orang yang menggibah selama dia tidak meminta halal atau meminta maaf kepada orang yang dia gibah. Jadi ada khilaf pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan cukup minta maaf bertaubat kepada Allah, tapi ada ulama yang mensyaratkan selain dia meminta maaf pada Allah, juga harus dia minta maaf kepada orang yang dia gibah. Wahwa indana ala wajhain. Kata Abu Lais, menurut kami ini ada dua jalan. In kana dzalikal qaul qad balagha ila alladzi ghtabahu fataubatuhu ayyastahilla minhu. Jika perkataan ghibahnya, kata Abu Lais, sudah sampai kepada orang yang ia ghibah, misalnya dia menggibah si Hasan, ghibahnya itu sudah sampai ke telinga si Hasan. Si Hasan kai depu, oi pegah gelung rupanya, kai depu si Hasan. Nyan fataubatuhu ayyastahilla minhu. Maka taubat dari ghibah tersebut adalah mendatangi si Hasan, meminta maaf kepada si Hasan. So yang neupat jak ba urang nyan ya lekemah. Nyan menyo upat drone katruh ba punyung ji kai depu ji. Nah, nyan menurut Abu Lais. Wa illam yablugh, tetapi jika taubatnya belum sampai ke telinga si Hasan tadi, nah, falyastaghfirillah, maka hendaklah ia memohon ampun kepada Allah, wa yadhmir alla yauda ila mislih, dan dia menanamkan dalam hatinya, mengazamkan dalam hatinya agar untuk tidak lagi kembali kepada perbuatan menggibah tersebut. Jadi upat yang kita nyaw pegahnya hana itu pula oleh orang yang tahu upatnya. Jadi hana so pegah baji. Save no berarti segai. Orangnya hana dengar, hana awak rekam lagi. Menyo awak rekam kai dengar, menyo tahu upat ke kau. Nyo hana save no segai. Nyan cara taubat, kata Al-Faqih, cukup dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan lamate bunanid hanle kumupat merang kajan. Nyan. Jadi berarti tergantung kiban dan upat itu nyan. Pu kai tu pu le urang yang upat pu hana yang kemenan cara model taubat. Kemudian warabi'u, model menggibah yang keempat, ayyaghtaba fasikan muallinan bi fuskihi aw sahiba bid'atin, yaitu ia menggibah seorang fasik, seorang pelaku kejahatan, pelaku maksiat. Mu'allinan bifuskihi, yang kelakuan maksiatnya sudah jelas, sudah nyata kefasikannya. Jadi kan orang yang melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, orang yang sudah jelas-jelas melakukan maksiat,
Seperti orang yang sudah jelas-jelas tidak datang ke masjid untuk salat wajib. Di rumah bihana sembahyang wajib. Jelas-jelas kau hantang sembahyang. Nyan kan pasek. Ka jelas mandung urang nyoi tipu nyan hantang sembahyang. Nah. Jadi mengupat orang seperti itu, kata al-faqih, mubahun wa huwa ma'jurun. Boleh dan diberi pahala. Tapi yang tahu patji podra hana semayang ji belain. Baik ji pasek hana ta semayang, hana semayang. Yang tak upat ka lain, ka ada pegah bawah hidung mi pesek. Nya lain kaitannya, tidak ada kaitan. Jadi mengupat, menggibah pelaku maksiat yang sudah jelas maksiatnya, menggibah maksiat tersebut. Kenapa boleh kita menggibah pelaku maksiat? Fahuwa ma'jurun tadi, li'annahum yahdharuna minhu idza arafu halihi. Karena orang-orang yang mendengar ghibah kita dapat berhati-hati, berwaspada terhadapnya apabila mereka tahu keadaannya. Jadi menyokai depu gopnyan urang beo semayang igop, hang getim sagai semayang, urang lain je bejoh roy ngan gopnyan. Tak takut munyai mengon gopnya urang lain yang tem semayang re hai semayang. Te karap ibang kage apa kat kemawe. Pajai na semayang. Untung nak pegah kita nyobek kamu ngomong yang ngan fi'a nyan bu ijih bu odat semayangnya nak thai kau ada semayang si kana bu di sabe ji kayak kemawe kayak kemuku pada semayang be kamu ngomong ngaji menyo kamu ngomong ngaji ji kah hana ka semayang nyan kan mupat nyan tapi makjurun dapat pahala membuat terselamatkan orang lain dari sudut pandang itulah ghibah model keempat dapat pahala. Au sahibah bid'atin atau mengupat sahib bid'ah, orang yang memiliki pola pikir bid'ah. Nah, orang yang memiliki pola pikir bid'ah. Nah, bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah kabihah, bid'ah yang tercela, yaitu melakukan satu perbuatan baru yang tidak terdapat, satu perbuatan ibadah baru yang tidak terdapat dasar hukumnya di dalam agama Islam, atau yang menyelisihi dasar-dasar hukum dalam Islam. Nah, misalnya seperti pola pikir orang-orang mujasamah, orang-orang yang menganggap Tuhan serupa dengan makhluk dari segi fisik, yang menganggap misalnya Tuhan punya tempat. Misalnya ada orang menganggap Tuhan bertempat di mana? Duduk di langit atau duduk di aras, karena mereka mengamalkan melihat ayat yang mutasyabihah secara zahir ayat. Misalnya karena mereka memahami summastawa ila sama, kemudian Allah istiwa di atas langit, ya mereka mengatakan Allah duduk di atas langit. Dalam ayat lain summastawa ilal ars, kemudian Allah istiwa di atas aras, mereka duduk di atas aras. Lalu mereka mengatakan bahwa Allah duduk. Duduk Allah ini berarti sama dengan makhluk. Allah butuh duduk, butuh tempat duduk. Dalam akidah Asy'ariyah mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda Allah Taala dengan yang baru. Kalau Allah duduk sama dengan yang baru katanya sama dengan katanya duduk sit. Walaupun hanya sama duduk, pokoknya duduk. Nah, jadi itu adalah pola pikir jud daupat, artinya boleh kita menceritakan kesalahan pola pikir mereka kepada orang-orang supaya orang-orang dapat berhati-hati tidak ikut mereka. Baik ikut awanyan, baik tu urung tanya tanya kayak pegah Allah hilangin. Sebab bab buku agama jinoi pegah Allah hilangin. An pedih jin baca buku agama ron. Allah di langit pegah. Aku mandum mana tanya duman menyohana tak pegah nyan salah ipike Allah hilangin. Duman nanti baca Quran menghirun tu anu tanya lupu hai pedih le ke Islam. Sebab la Al-Quran na ayat yang Allah pegah Palestina kau hilangin. Cuma kahirun kijut lam ayat nyo langit lam ayat jih Palestina nyo Al-Quran hana cocok taga nyo tiga go tapu. Tu gede nyo tiuro dua go lehu pane cocok. An cocok nyo berarti kon agama yang pak idamong Kristen lebu nanu udah nyo gara-gara ibu hana pa Quran. Nah ayat yang pegah Allah Palestina. Nah, hana begih hana.
ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim di saat beliau diusir oleh Azar, mau dilempar dengan batu, beliau hijrah ke Palestina dari Hiran. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Artinya, ini sesungguhnya aku dzahibun ila rabbi, akan berangkat kepada Tuhanku, sayahdin, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim gejak batu Tuhan. Gejak Nabi Ibrahim Palestina. Berarti menurut ayatnya Nabi Ibrahim gejak batu Tuhan di Palestina adanya. Tuhan kengkap paradok menyelengnya 3 ilangit 3 Palestina, maka tidak boleh dipahami demikian, maka harus ada ceritanya meupat karena cerita kesalahan orang lain, keburukan orang lain. Tapi meupat yang model seperti itu makjurun, dapat pahala, tetapi dengan syarat yang kita ghibah, yang kita upat adalah metodologinya, pola pikirnya, bukan orangnya. Tanya yang lebih hebat mengupat, bengeh ke pola pikir, roh mekun ke urung, tetap dosa. Bengeh ke pola pikir, roh metuna urung, tetap dosa. Kita ceritakan kesalahan pola pikir, bukan menjelekkan orangnya. Nyan makjurun, dapat pahala. Para 2 menit. Nah, para jemaah. Tibat. Yang pertanyaan presiden daupat. Wujud daupat presiden. Nah, apabila yang daupat adalah kebijakannya, boleh. Tapi menyotaupat presiden hanyut. Nyan susah dah dia minta. Munyo tegedi upat katanya, irekam laginya. Gedengoi presiden. Berarti upat kita sampai ke telinga presiden. Nyan wajib ja Jakarta rono istana merdeka gede ya lekemah. Sampai mati dia hendak mung lekemah. Baru bak pagi daman kaji uthe de bun tentrai na. Teroris rono kaji drop tu. Ham temung dia lekemah. Ka ke huro dudo tanya baru teman jo amal tanya ke presiden. Tapi kalau yang kita ghibah adalah kebijakannya, kebijakan yang salah, tapi boleh anak pupu yang baik kun tegai, baik kun ke presiden, presidennya si anak PKI nya hanjut. Urusan masalah anak punya anak gede, anak urusan yang hanjut pegah-pegah keburukan kau dengan. Tapi kalau pola kebijakannya yang salah, boleh. Mungkin bahasa Cina disebut dengan kritik yang membangun, bukan yang menyudutkan. Nyan hana pupu pada jemaah. Nyan. No manteng kajian kita nyoba malamnya lebih dan kurang lun tuan lah kemah. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.